Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Memilih Pimpinan Wanita dalam Perspektif Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, peran wanita selalu mendapat tempat yang penting. Meskipun dalam beberapa aspek kehidupan sosial budaya, wanita seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih terbatas. Salah satu isu yang terus berkembang dalam masyarakat modern adalah pemilihan wanita sebagai pemimpin yang baik dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ini seringkali muncul pertanyaan mengenai bagaimana pendapat Islam terhadap wanita yang menjadi pemimpin. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan dari ibadah hingga muamalah memberikan pandangan yang sangat jelas mengenai posisi wanita dalam masyarakat. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemampuan dan potensi wanita untuk memimpin. Meskipun dalam beberapa riwayat terdapat perdebatan tentang batasan-batasan tertentu dalam hal kepemimpinan ini. Namun pada dasarnya Islam tidak membedakan antara lelaki dan perempuan dalam hal hak kewajiban yang menyangkut tanggung jawab sosial dan kepemimpinan, asalkan mereka memiliki kualitas dan kemampuan yang memenuhi syarat. Dalam sejarah Islam, ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwa wanita dapat memimpin dengan bijaksana dan adil. Salah satu contoh yang terkenal adalah kepemimpinan Ratu Saba, yaitu Balkis yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml. Meski bukan seorang pemimpin dalam konteks negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, cerita tentang Balkis menunjukkan bahwa perempuan dapat memimpin dengan kebijaksanaan dan kemampuan yang luar biasa. Namun, dalam konteks terutama yang meningkatkan partisipasi dalam kehidupan, banyak ulama dan tokoh yang menyatakan bahwa Islam menekankan pada individu bukan gender dalam menentukan kelayakan untuk pemimpin. Pandangan ini semakin banyak diterima, khususnya dalam masyarakat yang menghargai kesetaraan gender dan kepemberdayaan wanita. Dengan demikian, latar belakang pemilihan wanita dalam perspektif Islam harus dipahami dalam konteks nilai-nilai Islam yang lebih luas, yang menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan kompetensi. Sebagai sebuah agama yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika, Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan integritas tanpa memandang apakah pemimpin tersebut seorang pria atau wanita. Pengertian pemimpin. Menurut bahasa, pemimpin berasal dari kata asing atau leader, dan kepemimpinan adalah leadership. Pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan tindakan kepada orang lain. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Pemimpin dapat bersifat resmi dan tidak resmi atau non-formal. Pengertian kepemimpinan. Di sini saya membagi pengertian kepemimpinan ke dalam dua, yaitu menurut para ahli luar negeri dan menurut para ahli Indonesia. Dan ditarik kesimpulan bahwa masing-masing definisi kepemimpinan berbeda menurut sudut pandang penulisnya. Namun terdapat beberapa kesamaan, yaitu pandangan mempengaruhi orang lain untuk mencapai kemelakukan tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin. Jadi kepemimpinan adalah suatu ilmu dan seni mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Ahmad. Terima kasih, Pak Ican. Ini melanjutkan konsep pemimpin dalam Islam. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang didasari atas nilai-nilai Islam
Kepemimpinan dalam Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalannya. Next. Kepemimpinan yang baik perspektif Islam. Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kepemimpinan dari pimpinan organisasi tersebut. Karena sebagai pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah diciptakan, yang telah ditetapkan. Dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Profesionalisme pemimpin menjadi syarat mutlak terwujudnya organisasi yang berdaya saing tinggi. Kalau pemimpin yang memimpin organisasi pasif dan miskin ide, maka organisasi tersebut akan mengalami kemunduran. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali meremehkan posisi pemimpin. Sebaik apapun sistem yang dibangun, kalau pemimpinnya buruk, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini urgensinya mengembangkan kualitas pimpinan agar mampu memimpin organisasi secara dinamis, kompetitif, dan produktif di tangan zaman. Prinsip dalam kepemimpinan Islam. 1. Prinsip saling menghormati dan memuliakan sebagaimana memuliakan manusia. Prinsip kebebasan, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan yang terakhir prinsip perlakuan yang sama. Ada pendapat ulama yang membolehkan sebagai ulama berpendapat bahwa wanita boleh menjadi pemimpin dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan, dengan beberapa syarat. Pendapat ini didasarkan dalil Al-Quran, Islam, dan konteks sosial yang berkembang. Dalil dari Al-Quran, kisah Ratu Bilqis surat An-Naml ayat 23 sampai dengan 44. Dalam Al-Quran, Ratu Bilqis disebut sebagai pemimpin yang bijaksana, demokratis, dan berhasil memimpin rakyatnya dengan baik. Allah tidak mengacam kepemimpinannya, bahkan Nabi Sulaiman menerima kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa wanita bisa menjadi pemimpin yang sukses. Ayat tentang kesetaraan dalam amal dan kepemimpinan. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai bagi sebagian yang lain. Quran ayat 71. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi masyarakat, termasuk dalam kepemimpinan. Pendapat ulama yang melarang wanita sebagai pemimpin. Sebagai ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan, terutama sebagai kepala negara atau hakim dalam perkara pidana. Pendapat ini didasarkan pada dalil Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih Islam. Dalil hadis. Hadis yang sering dijadikan dasar ulama adalah tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 4425. Ulama yang melarang kepemimpinan wanita menafsirkan hadis ini sebagai larangan mutlak bagi perempuan untuk menduduki posisi pemimpin utama.
seperti kepala negara atau hakim dalam perkara pidana. Yang kedua, dalil dari Al-Quran. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit melarang kepemimpinan wanita, ulama yang menolak kepemimpinan perempuan berpegang pada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa pemimpinan lebih sesuai bagi laki-laki. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan karena telah melebihkan sebagian yang lain, dan mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, mereka menafsirkan ayat ini sebagai dalil bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab utama laki-laki. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 228. Dan para lelaki mempunyai lebih tinggi daripada wanita. Menurut mereka, ini menunjukkan bahwa dalam struktur kepemimpinan laki lebih. Next. Pendapat kami sebagai kelompok tentang pemimpin, tentang wanita. Pendapat kami tentang wanita sebagai pemimpin yaitu mendukung modern ini kita tidak membatasi tentang adanya pembatasan gender atau bisa penyerataan baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi sangat bisa untuk dijadikan sebagai pemimpin asalkan wanita tersebut memenuhi aspek yang mendukung untuk menjadi pemimpin. Pendapat ini didasarkan pada dalil Al-Quran, sejarah Islam, dan konteks sosial yang berkembang. Dalilnya disebutkan di sini. Dalil dari Al-Quran, kisah surah sampai 44, pemimpin yang bijaksana, demokratis, dan berhasil memimpin rakyatnya dengan lebih baik dalam kepemimpinannya dan menerima kebijaksanaannya sebagai pemimpin. Ini menunjukkan bahwa wanita bisa ayat tentang kesetaraan dan pimpinan dan orang-orang yang beriman, laki-laki mau dan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ayat ini menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan memiliki peran yang saling melengkapi dalam masyarakat, termasuk dalam kepemimpinan. Sinyal. Terakhir kesimpulan, pemimpin adalah orang-orang yang menentukan tujuan, motivasi, dan pemimpin adalah orang yang memimpin sifat resmi atau formal dan tidak resmi non formal. Pemimpin resmi dianggap keputusan resmi dari orang yang mengenalnya dan biasanya mendapat gaji, sedangkan pemimpin tidak resmi diangkat tanpa surat keputusan.
Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah konsep kepemimpinan dalam Islam adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang didasari atas nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dalam Islam sudah merupakan fitrah bagi semua umat manusia. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi Allah alam semesta, sekaligus sebagai hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan segenap dedikasinya di jalannya. Sabda Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Pandangan ulama terhadap wanita sebagai pemimpin terbagi menjadi dua, yaitu ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang. Perbedaan ini didasarkan pada penafsiran terhadap dalil Al-Quran, hadis, serta pertimbangan sosial dan budaya. Saat ini banyak negara Muslim yang telah memiliki pemimpin wanita, menunjukkan bahwa pandangan ini semakin berkembang dan diterima dalam konteks modern. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.